Kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Pagi ini mari kita sembah Dia. Bawa hatimu, kita sembah Allah kita yang Maha Kudus, Allah kita yang Maha Kuasa. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise.
aku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, Bersama Rohmu ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan haleluya. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Semakin serupa dengan gambaranmu. katakan sama-sama. Bersama Rohmu Amin. Ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tepuk tangan sama-sama buat Raja kita yang mulia. Amin. Come on, shout. Tinggi Amin. namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan haleluya. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Woo! Pagi hari ini mari kita nyatakan lagi iman kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Apapun masalahmu, apapun ujian cobaan yang kau hadapi, yakin dan percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Sangat besar anugerahmu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbananmu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahanmu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karuniamu, mengangkatku jadi milikmu. Yesus,
cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Haleluya. Come on church, sing. Sangat besar anugerah-Mu, Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku,
jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Yesus di hidupku. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Come on, lift up your hands, lift up your voice. Mulia Dan layak dipuji, Dia yang duduk di tahta, yang layak akan segala penyembahan dan pujian. dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau Mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. atas semua, Atas semua yang di bumi. Atas semua yang
Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat jemaat yang baru saja ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Terlebih Engkau lebih mengasihi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita yang dari surga melingkupi mereka yang ditinggalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap mengerjakan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap penjagaanmu, tuntunanmu, perlindunganmu, dan semua yang akan ke depan Tuhan. Engkau yang mencukupkan segalanya Tuhan. Hapuskan semua kekhawatiran, ketakutan dalam mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sempurna yang menjagai mereka semua Tuhan. Dan kami tahu pasti bahwa Engkau Allah yang menyertai dan beserta dengan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang sedang mencari rekan bisnis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau temukan dengan orang-orang yang tepat, yang bisa bekerja sama dengan baik, yang mengerti akan prinsip firman-firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga buat hubungan dalam bisnis, dalam rekan sekerja. Berikan masing-masing kerendahan hati, takut akan Engkau, dan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, untuk memimpin perusahaan, untuk mengelola apa yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat setiap keluarga, setiap jemaat yang mulai menjauh dari Engkau Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Pakai kami semua sebagai jemaat-Mu untuk menjangkau mereka lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Engkau yang tahu setiap permasalahan, tantangan, apapun yang mereka hadapi Tuhan. Dan kami tahu persis Tuhan bahwa Engkau adalah jawaban dari segalanya Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap doa yang kami panjatkan. Ya sungguh Engkau Allah yang jauh melebihi apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yopi. Kita percaya bahwa firman Tuhan kali ini akan memberkati kita semua. Saudara bisa catat, bagikan dan lakukan setiap firman yang kita akan dengar. Terima kasih. Mari Pastor Yopi. Thank you. By the way, baju kita sama Dok, cuma beda warna doang. Kita sama-sama doa. Bapak mengucap syukur untuk kami bisa berkumpul di sini sebagai satu tubuh Kristus. Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua, membawa kami ke dalam rancangan-Mu. Kami mengerti betul kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Yang baru pertama kali datang di ICC, saya ucapkan selamat datang. Saya berdoa, percaya sepulang dari sini saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan kita semua senang sekali bisa berkenalan dengan saudara, ya, karena kita semua satu tubuh Kristus, satu keluarga. Amin. Dan kita di ICC ini semuanya seperti keluarga, ya. Gitu. Kita bisa saling kenal dan kita bisa bangun hubungan lebih dalam. Amin. Nah, judul saya hari ini ketergantungan. Boleh katakan sama-sama ketergantungan. Nah, kalau kita pikir-pikir, memang semua manusia hidup dalam ketergantungan. Jadi setiap manusia pasti bergantung pada sesuatu. Ya. Contoh, bayangkan kalau sehari di rumah nggak ada air. Wah, mungkin yang paling pusing biasanya istri ya. Nyuci gimana? Nggak bisa mandi, nggak bisa minum. Kita panik semua. Hanya tidak ada air sehari.
wah panik. Karena kita memang bergantung sama air ini. Hidup rasanya kacau sekali. Ketika kita bergantung pada sesuatu dan itu hilang. Ya, ini contoh yang positif. Tapi ada juga mungkin ketergantungan yang lebih ke arah negatif. Kalau orang tergantung pada narkoba, ketika aksesnya tertutup, tubuhnya bisa respon mungkin gemetar, bisa stres, emosinya tidak terkendali. Ya, kalau zaman-zaman saya disebutnya sakau, ya, udah pusing gitu. Ketika dia nggak dapat akses untuk sesuatu yang mereka tergantung. Kalau zaman sekarang ketergantungan gadget. Tadi baru pagi Tuhan langsung kasih ilustrasi. Sampai di sini pagi-pagi handphone saya mana? Saya juga ketergantungan sama handphone. Ya, bahkan bisa dibilang hidup kita semuanya kayaknya setengahnya ada di handphone. Ya. Kemana? Wah, cilaka kata saya. Semua ada di sana. Apakah ada di rumah? Saya bilang, puji Tuhan ternyata ada di mobil. Tiba-tiba langsung tenang emosinya. Atau kadang-kadang hilang sinyal nggak ada. Oh, pusing. Ya. Apalagi yang suka nonton drakor. Waduh, gimana ini episodenya? Nggak ada, habis baterai, ya nggak ada sinyal. Jadi ini menunjukkan kita memang ketergantungan. Setiap orang pasti tergantung akan sesuatu. Baik itu yang memang baik atau yang tidak baik. Nah, menariknya berarti ya, ketika saluran ketergantungan itu apapun itu diputus, kita selalu pasti cari cara untuk bagaimana bisa connect kembali. Dapat kembali dengan sesuatu yang memang kita tergantung di sana. Bahkan kita bisa mati-matian cari sumbernya atau alternatif penggantinya apa. Kalau baterai saudara habis, wah pusing. Pasti cari colokan. Di mana colokan? Kalau enggak, bawa power bank enggak? Bawa power bank enggak? Kita tiba-tiba berani pinjem. Karena memang kita butuh sekali. Kemudian saya juga pernah ikut salah satu volunteer kita. Kebetulan mobilnya mobil listrik di luar kota. Baterainya habis. Jadi harus cari dulu charger terdekat di mana. Ya, gitu. Nah ini contoh-contoh. Itu bahwa ketika sumber ketergantungan itu diputus, kita panik. Kita akan cari cara untuk bisa dapat atau kita cari alternatif. Karena kita memang tergantung. Berarti masalahnya sebetulnya bukan apakah kita ketergantungan atau tidak. Karena semua pasti bergantung sama sesuatu. Tapi yang jadi masalah kepada siapa atau apa kita bergantung. Nah itu masalahnya. Di sisi lain, kalau dipikir-pikir berarti ketergantungan ini menunjukkan, membukakan pikiran kita bahwa memang pada awalnya kita ini kosong. Kita diciptakan Tuhan sebelum ada jadi ada. Kita selalu butuh dari luar untuk mengisi kita. Kita gak bisa mengisi diri sendiri, gak bisa. Karena kita pasti tergantung pada sesuatu atau kepada siapa. Yang setuju katakan amin. Ya, saya juga untuk khotbah di sini, wah tergantung sama banyak orang. Ya. Jadi ini yang kebenaran yang kita harus terima. Bahkan sejak awal, kalau kita baca, Allah memang menciptakan manusia untuk hidup bergantung. Pertama ya udah jelas sama Allah. Ya. Sumber kehidupan kita sama Allah. Allah yang kasih nafas. Baru kita ada. Tujuan hidup kita apa? Bergantung sama Tuhan. Karena kita ciptaan. Kita bergantung sama yang pencipta. Jadi gak bisa kita putus hubungan sama Tuhan, gak bisa. Gak bisa.
Karena asalnya kita dari Tuhan. Kedua, kita juga bergantung pada sesama. Coba lihat kiri kanannya. Kita bergantung sama sesama. Di Kejadian, ini bahkan masih di Kejadian, dikatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Enggak baik. Nah, ayat ini bukan hanya soal pasangan hidup. Tapi ini prinsip dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kita itu bergantung pada sesama. Bergantung sama Tuhan, bergantung sama sesama. Kedua juga bergantung sama alam. Adam dan Hawa bergantung sama Taman Eden. Eden menyediakan air, minuman, bahkan pekerjaan untuk Adam dan Hawa. Jadi kalau kita baca di Kejadian, minggu pertama, minggu kedua Allah menciptakan manusia, kita bisa lihat bahwa kita ini Tuhan mendesain kita manusia yang hidup bergantung sama Tuhan, sama sesama, sama ciptaan. Ya, yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita hidup bergantung pada rancangan Tuhan yang sejak awal, hidup kita jadinya bukan kekosongan, tapi penuh, tapi utuh. Ya. Nah, ini arti kata yang sering kita dengar, shalom. Katakan coba shalom. Ya, kadang-kadang kalau kita ketemu, shalom, shalom. Ini bukan sekedar ucapan atau sapaan. Kita tahu shalom ini artinya damai sejahtera. Namun shalom ini punya makna yang jauh lebih kaya. Bicara tentang kepenuhan, keutuhan, ya. Bicara tentang apalagi tentang kesejahteraan, tentang harmoni. Berarti ketika kita mengatakan shalom, bukan hanya situasi damai tidak ada konflik. Bukan. Tapi kepenuhan. Di dalam hidup yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Ini kata shalom. Nah, dalam budaya Yahudi, ya, shalom ini selalu dipahami dalam konteks komunitas. Ya, kebersamaan. Kita lihat contohnya ya. Paskah. Paskah itu selalu dirayakan bersama-sama oleh orang Yahudi. Kita lihat di Keluaran 12 ayat 3-6. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Jadi sekeluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi ketika ada pesta seperti Paskah, ya, mereka tuh harus berkumpul satu keluarga, harus berkumpul. Pilih domba, sembelih, makan sama-sama. Ya, mau dipanggang kayak mau apa terserah. Tapi dimakan bersama-sama. Dalam satu keluarga. Jadi tidak bisa dirayakan sendiri, nggak bisa. Ya, harus dalam satu keluarga. Ini budaya shalom dalam bangsa Yahudi. Ya. Kemudian kalau panen dalam kehidupan sehari-hari, kalau panen juga sama. Imamat 19 ayat 9-10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau mereka panen gandum, mereka tidak memanen sampai habis. Kalau ada yang sisa, berjatuhan, dibiarkan. Untuk apa? Untuk orang lain bisa makan. Untuk orang miskin bisa makan. Jadi selalu konteksnya tuh bersama-sama. Mikirin orang lain gitu. Selalu bersama-sama. Selalu bersama-sama. Tidak ada yang sendirian.
Kemudian sinagoga. Jadi tempat ibadat orang Yahudi. Ini pusat hidup rohani dan sosial kaum Yahudi. Selalu ke sana, selalu ke sana. Mereka baca Taurat sama-sama, doa sama-sama, nyanyi sama-sama. Selalu sama-sama. Jadi kalau nonton ibadah online sendirian itu nggak ada konteksnya. Kalau di bangsa Yahudi nggak ada konteksnya. Karena selalu harus sama-sama. Jadi identitas mereka itu sangat kuat sekali. Karena dibentuk dalam komunitas, bukan sendirian. Tidak ada yang dibiarkan sendirian. Dalam konteks Yahudi. Berarti tidak ada shalom tanpa komunitas. Selalu dalam komunitas. Shalom itu berarti saling bergantung, saling menopang satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Nah, inti konteks shalom lebih besar daripada cuma sekedar sapaan atau arti damai sejahtera. Bahkan di perjanjian baru, Yesus datang untuk menggenapi shalom ini. Kita lihat di Efesus 2:14. Karena dialah damai sejahtera, bahasa aslinya shalom. Karena dialah shalom. Yesus itu shalom kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan kita. Yesus adalah shalom kita. Diruntuhkan tembok pemisah, tembok isolasi, sehingga terjadi komunitas baru lahir di dalam Tuhan. Artinya Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Yesus adalah shalom. Untuk siapa? Untuk semua orang. Nah, ini konsepnya. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan ketergantungan, shalom. Tapi dosa masuk, rusak ini semua. Nah, Yesus datang untuk menggenapi ini kembali. Sehingga jadi satu kembali. Pada saat dosa merusak shalom, hubungan dengan Allah terputus. Kita bisa lihat di Kejadian. Ini akibatnya. Hubungan dengan Allah terputus, orang tidak mau lagi cari Tuhan. Ya. Enggak butuh lagi Tuhan. Ketergantungannya terputus. Hubungan dengan sesama rusak juga. Ya, banyak yang berseteru dengan sesama. Karena apa? Rusak shalomnya. Hubungannya retak. Dengan alam, Tuhan ciptakan alam untuk dirawat, bukan dieksploitasi. Hubungan dengan alam rusak. Jadi kalau ada program jagalah kebersihan, itu bagian dari shalom. Bukan hanya program lingkungan. Ini bagian dari shalom. Berarti sebetulnya siapa yang harus lebih bisa merawat lingkungan? Itu kita orang percaya. Karena Tuhan sudah omongkan di awal. Ya, kita harus rawat, bukan dieksploitasi. Jadi kebersihan bagian dari shalom. Nah, ketika dosa merusak shalom, maka ada yang rusak. Manusia berusaha mengganti kebergantungannya. Tadinya kebergantungan yang benar, jadi kebergantungan yang salah. Karena dosa. Gitu. Bahkan kalau kita bisa lihat dalam firman Tuhan, kita bisa lihat contoh Daud sama Saul. Daud bergantung penuh sama Tuhan, bergantung pada yang benar saat dia melawan Goliat. Tapi Saul bergantungnya pada popularitas, pada kekuatan diri sendiri. Bahkan dia bukan cari Tuhan, tapi cari dukun, roh peramal. Nah, ini kita bisa lihat contoh, salah satu contoh bagaimana karena ada dosa, akibatnya kebergantungan orang itu berpindah. Harusnya benar, jadi salah. Digantikan. Ya, yang benar udah benar, ganti jadi yang salah. Ini akibatnya. Atau akibatnya, orang berusaha untuk independen. Saya tidak butuh orang lain. Ya. Konsepnya sepertinya oke. Ya. Saya nggak butuh orang lain. Hidup mandiri, independen. Kayaknya independen itu kekuatan. Tapi kalau kita lihat desain awal, independence bukan desainnya Allah. Hidup mandiri itu bukan desainnya Allah.
Allah membentuk hidup kita dengan ritme memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Contoh simpelnya, nafas. Kita terima nafas, kita memberi keluar menghembuskan nafas. Ini. Coba, nafas aja jangan kita narik nafas aja, tapi jangan menghembuskan nafas. Bentar mati. Atau kita menghembuskan nafas aja, kita nggak ngirup, mati bentar juga. Jadi kita bisa tahu kehidupan yang sehat itu harus selalu ada memberi dan menerima. Kita nggak bisa terima terus, nggak bisa. Sakit kita. Kita nggak bisa kasih terus, nggak bisa. Jadi harus ada memberi dan juga menerima, memberi, menerima. Dalam seluruh aspek kehidupan. Ini ritmenya. Jadi nggak bisa hidup sehat hanya dengan salah satu. Saya mau memberi aja, nggak bisa. Harus ada terimanya. Saya mau terima aja, nggak bisa. Jadi harus ada memberi dan menerima. Baru kita akan jadi penuh. Kepikiran kita kalau penuh itu kalau kita nerima terus. Tapi enggak, kepenuhan itu bukan hanya pada saat kita nerima. Tapi juga pada saat kita memberi. Ini harus selalu ada dalam kehidupan. Kalau mau sehat, ini prinsipnya. Karena kita tergantung sama orang, berarti kita harus berani terbuka untuk ditolong. Kita harus berani terbuka untuk menerima bantuan. Dengan rendah hati atau angkat tangan, saya udah give up. Itu tuh sehat. Ya. Jangan, gua bisa sendiri. Enggak bisa. Karena kita hidup dalam ketergantungan. Jadi ini tuh sesuatu yang wajar. Bukan kelemahan, tapi kekuatan. Minta tolong tuh. Ya, saya juga banyak minta tolong sama orang. Karena yang saya ketahui dengan yang saya tidak ketahui, jauh lebih banyak yang saya tidak ketahui. Tidak ada orang yang punya hikmat dalam seluruh aspek kehidupan. Enggak ada. Ya, kita nggak punya hikmat, semuanya nggak punya. Ya. Salomo pun yang kita tahu orang berhikmat, dia butuh orang lain untuk bangun istananya. Ya, nggak bisa. Gitu. Kemudian bukan hanya berani terbuka untuk ditolong, kita juga berani untuk memberi diri. Apakah waktu, apakah dengan memberi talenta kita, atau telinga kita untuk dengerin orang. Karena ini yang akan membuat kita jadi sehat. Ini yang akan membuat kita jadi penuh. Konsep ini terus berulang kali kita bisa lihat dari Kejadian sampai akhir. Dalam Perjanjian Baru, Paulus mention tentang tubuh Kristus. Kita sering dengar ini ya. Kalau kita baca, kita bisa baca komplit di 1 Korintus 12. Tapi saya bacakan di 1 Korintus 12:27. Paulus bilang begini, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi gak mungkin tangan bilang gak butuh kaki, mata bilang gak butuh tangan, gak bisa. Semuanya butuh satu sama lain. Ya. Nah, ini konsep memberi dan menerima. Bahkan di Perjanjian Baru kita tahu salah satu nabi besar itu Musa. Musa juga enggak bisa sendirian. Bahkan dia merasa tidak mampu. Pada saat Tuhan panggil Musa. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan kita tahu Tuhan kasih Harun ya untuk bantu Musa, sekelas Musa, dia nggak bisa sendirian. Tapi pengalamannya, wah dahsyat Musa. Ya, udah banyak pengalaman luar biasa sama Tuhan. Sekelas Musa, dia nggak bisa sendirian. Dia masih tergantung sama orang lain. Kemudian saat Musa perang sama bangsa melawan Amalek. Nah di sini kita bisa lihat jelas sekali bahwa Musa itu butuh orang-orang lain. Untuk menopangnya, bahkan untuk mencapai sebuah kemenangan. Keluaran 17:10-12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Jadi butuh Yosua. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa
Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah pegel tangan Musa. Sebab itu mereka berarti Harun dan Hur mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Nah, ini kita bisa lihat jelas. Musa tidak bisa sendirian. Dan mereka akhirnya bisa mengalahkan Amalek, itu bukan hanya Musa seorang diri. Bukan pahlawan tunggal kayak Rambo. Ya. Kalau di film Rambo seorang bisa ngelawan satu kompi. Ya. Konsepnya enggak seperti itu. Kemenangan itu didapat karena hasil dari kerjasama. Jadi begini, tidak ada orang yang sukses berhasil menang murni karena dirinya sendiri. Enggak ada. Tetap orang butuh rekan kerja. Ya. Butuh tim. Mereka juga butuh pelanggan. Bahkan mereka butuh teknologi yang teknologinya dibuat oleh orang lain. Jadi enggak ada. Wah, saya hebat sendiri. Enggak ada. Semua kerjasama. Kita butuh orang lain yang percaya katakan amin. Sadar atau enggak sadar? Nah, kita tuh harus balik ke desain ini. Kalau ngelawan, dampaknya buruk. Karena ini desain awal. Kita memang hidup dalam ketergantungan. Ya. Jadi saya tulis begini. Setiap panggilan dari Allah dirancang untuk dijalani dalam kebersamaan, bukan kesendirian. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, wah, saya dapat panggilan dari Tuhan luar biasa. Tujuannya untuk apa? Untuk orang lain. Untuk kebersamaan. Selalu Tuhan panggil kita itu untuk jadi berkat bagi komunitas. Jadi berkat bagi banyak orang lain. Ya, gitu. Jadi selalu konsep Tuhan ke sana. Dan Yesus pun kasih contoh, dia untuk siapa? Untuk menebus semua orang. Jadi ketika kita menemukan panggilan kita, jangan sampai kita tergelincir. Wah, ini saya. Enggak, salah konsepnya. Untuk kebersamaan. Yang setuju katakan amin. Nah, menariknya, ilmu modern saat ini itu sama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ada riset saya baca. Bayi yang baru lahir, dia akan tumbuh sehat kalau banyak interaksi. Lihat tatapan senyuman atau sentuhan, diajak ngobrol. Bayi ini sehat, tumbuh sehat. Tetapi kalau bayi ini kurang interaksi, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah mengalami sentuhan, itu perkembangannya bisa terganggu. Bahkan ya, bisa mengalami kematian. Jadi kita bisa lihat dari awal kita tuh butuh orang lain. Yang menarik gini, saya kemarin searching ada penelitian, salah satu penelitian yang terlama, Harvard University, 85 tahun penelitian. Tentang apa? Kunci kebahagiaan tuh apa sih? Boleh ditampilin. Ini, saudara bisa searching sendirilah. Ya. Dikatakan begini, saya pikir, saya percaya Harvard lah ya. Kemudian udah 85 tahun ini. Katakan begini, saya kasih konklusi ya. Kesepian itu bukan hanya menyedihkan tapi bahaya. Wah. Bahkan saya lihat riset yang lain, kalau orang kesepian, itu seperti ngerokok 15 batang per hari. Bayangin kesepiannya 1 tahun. Bayangin. Wah, dampaknya luar biasa. Ya. Jadi ilmu sains itu sama dengan rancangan Tuhan. Isolasi itu memperburuk keadaan. Kita bisa lihat pandemi kemarin. Banyak gak yang tumbang? Banyak. Karena memang isolasi memperburuk keadaan. Dan dikatakan yang menarik gini, kalau kita punya koneksi yang kuat, hubungan yang kuat, ya, punya komunitas yang kuat,
Itu pertahanan terbaik untuk kita bisa menghadapi berbagai macam kesulitan. Ya. Itu. Kemudian gini, kualitas hubungan itu lebih penting daripada jumlah teman. Nah ini agak menyenangkan saya, karena saya orangnya introvert. Untuk kita yang orang introvert, tidak masalah. Karena yang penting bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Kita hanya perlu ada dalam satu lingkaran kecil, tapi hubungan kita itu di dalam. Itu lebih baik. Pertanyaannya, kita punya apa enggak? Kita harus punya. Dan komunitas itu support system, sistem dukungan pada saat kita mengalami tantangan hidup. Kita butuh orang lain. Saya pun butuh orang lain. Dan kemudian gini, hubungan yang sehat itu memperbaiki kesehatan mental. Jadi kalau hubungan kita sehat, kesehatan mental sehat. Jadi intinya gimana? Gini, kunci kebahagiaan teh apa? Ya, kunci ketahanan hidup itu apa? Kita punya hubungan yang sehat. Kurang lebih gitu. Jadi kita tuh gak bisa hidup independen. Kita tuh butuh orang lain. Kalau kita mau sehat, bahagia long term, kita harus punya lingkaran kecil yang dekat sama kita. Yang jelas ya, yang baik lah. Betul? Jadi sebelum Harvard 85 tahun ngomong ini, firman Tuhan sudah menegaskan. Dalam seminggu pertama, waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam bahasa Inggrisnya, it is not good for the man to be alone. Enggak bagus. Nah, saya mau coba lihat arti kata baik itu apa. Ya. Artinya indah, menyenangkan, penuh sukacita, sejahtera, makmur, berharga. Luar biasa. Berarti hidup kita tidak akan indah, tidak akan menyenangkan, tidak akan penuh sukacita, sejahtera, makmur, berharga kalau kita hidupnya independen. Nggak bisa, kita harus memberi dan menerima. Jadi semuanya ini lahir dari hubungan, bukan dari kesendirian. Memang ada saat-saatnya kita sendirilah, ya. Ada saatnya saya juga pengen sendiri. Tapi jangan lama-lama, jangan lama-lama. Kita harus cepat connect lagi. Karena waktu kita putus ketergantungan itu, rusak itu. Seluruh aspek kehidupan kita rusak. Yang setuju katakan, amin. Kita semua pasti bergantung, pasti, nggak mungkin enggak. Ya. Pertanyaannya, gini, refleksinya ya, kita tuh bergantungnya kemana gitu? Bener apa enggak? Lihat waktu kita lagi susah. Kita lagi susah nih, kita carinya siapa? Kita baru bisa lihat ketergantungan kita kemana. Waktu kita susah, respon kita ngapain? Memang kadang-kadang macam-macam ya. Apakah kita larinya ke yang enggak benar gitu? Ya. Apakah kita nyari temen, apa nyari Tuhan? Apa kita cari hiburan? Ya tetap. Kalau bergantungnya salah, nggak akan bisa beresin. Kita harus bergantungnya kepada yang benar. Atau malah kita bergantung pada diri sendiri. Kita diem aja sendiri. Nggak bisa. Karena ini desain awal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Tuhan mau kita ngerti ini. Dan kebergantungan itu bukan kelemahan. Ih kamu lemah, bergantung sama orang. Bukan, tapi kekuatan. Waktu kita bergantung sama Tuhan, sama orang, sama apa yang baik, itu jadi kekuatan buat kita. Bahkan jadi kepenuhan. Ya. Waktu kita bukan hanya memberi tapi menerima, kita jadi kepenuhan. Nah ini harus selalu muter terus dalam seluruh hidup kita. Ini desain awal sejak awal. Karena itu jangan takut untuk bergantung. Bilang sebelah, jangan takut untuk bergantung. Memang butuh kerendahan hati, ya. Gitu. Kadang-kadang
aduh masa sih gue minta tolong ya. Gimana? Ya kadang-kadang malu juga sih. Aku juga sama, aduh masa gue minta tolong ya. Tapi dah kalau nggak bisa gimana? Kalau dia yang bisa, ya udah minta tolong aja. Dan ternyata waktu minta tolong, tiba-tiba penuh, beres masalahnya. Jadi mungkin banyak masalah sebetulnya karena kita nggak mau minta tolong. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Dan di sanalah kita bisa menemukan kepenuhan hidup. Yang setuju katakan amin. Kita jadi hidupnya shalom, katakan shalom. Shalom. Nah saya tulis begini, manusia diciptakan bukan untuk isolasi, bukan, tapi untuk koneksi. Ya. Jadi pandemi itu bukan dari Tuhan ya, itu dari si jahat. Untuk apa? Supaya orang akhirnya hidupnya isolasi. Ya, gitu. Tapi kita hidup memang untuk koneksi, nggak bisa diputus, nggak bisa. Gitu. Nah sekarang, memang kita nggak sepenuhnya bisa merubah semua ketergantungan kita yang tidak baik ke yang baik. Tapi minimal kita mulai pindah-pindahin gitu. Minimal yang baiknya tuh lebih banyak daripada yang nggak baiknya. Saya juga masih ada ketergantungan yang tidak baik. Tapi harus berusaha untuk akhirnya pindah semua. Lumayan lah persentasenya akhirnya lebih banyak bergantungnya kepada yang baik. Nah kita sama-sama ke sana. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengalami kepenuhan hidup. Ya. Bahkan sehat. Dan sains sudah mengatakan hal yang sama. Tapi firman Tuhan jauh sebelumnya sudah mengatakan kebenaran. Satu lagi. Saya tulis begini. Bergantung penuh pada yang benar. Itu sama dengan hidup utuh, tenang, dan penuh sukacita. Bergantung pada yang benar. Ya. Kalau kita tahu ini sesuatu yang salah, kita bisa boleh minta bantuan orang. Ya, aduh gimana ya, saya ketergantungan di sini. Orang bisa kasih masukan sama kita, sama Tuhan bisa, sama sesama bisa. Yang setuju katakan, amin. Ya. Dulu saya sebelum kenal Tuhan, wah saya banyak ketergantungan sama yang di luar Tuhan itu banyak. Ya, di luar Tuhan banyak. Ketika terima Tuhan, enggak langsung semuanya. Balik enggak mungkin ya, perlu proses. Kenapa saya bisa akhirnya lepas? Karena ada orang lain. Enggak bisa sendiri, enggak kuat. Enggak bisa. Sama orang lain, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lama-lama bisa merasakan shalom. Ya. Nah, saya enggak tahu saudara di mana. Kita sama-sama, ya. Kita sama-sama pindah ketergantungan kepada yang benar, yang percaya katakan, amin. Boleh kita bangkit berdiri? Saya sudah selesai firman saya. Semoga bisa memberkati saudara. Ya. Dalam kesempatan ini saya mau doa, ya. Kalau firman ini bicara sama saudara dan saudara tahu, saudara ada ketergantungan sesuatu. Yang memang tahu ini tuh nggak bagus gitu. Apakah buat kehidupan, buat kesehatan, apapun itu, saudara yang paling tahu. Dan saudara pengen lepas ini, tapi balik lagi. Ya, memang seperti itu kalau ketergantungannya, balik lagi. Saudara bisa mendapatkan dampaknya memang nggak bagus. Ya. Nah harapan saya jangan sampai tunggu akhirnya meledak. Ya. Dampaknya bisa sangat buruk sekali kalau kita ketergantungan yang buruk, kemudian kita terus masuk di sana. Kehidupan kita bisa berantakan semua. Semuanya. Kesehatan bisa, keluarga bisa, anak bisa, usaha, pekerjaan, semua bisa hancur ketika kita nggak memutuskan ini. Nah firman ini menjelaskan bahwa Tuhan bisa kasih kekuatan sama kita. Karena ini desainnya Tuhan. Berarti Tuhan juga mau. Tuhan akan kasih kekuatan sama kita. Saudara bisa doa. Mungkin ada satu orang yang tiba-tiba muncul namanya. Mungkin saya mesti ngobrol sama dia. Enggak apa-apa. Kita ngobrol. Ya. Sehingga kita bisa mengalami shalom. Amin. Boleh kita tunduk. Tutup mata. Ya.
Nah kalau firman ini bicara sama saudara, ya gak usah lihat kiri kanan. Karena kita semua pasti bergantung. Ya, saya juga masih ada yang jelek. Ya, boleh taruh tangan kanan di dada. Ya. Kita mau sama-sama doa sama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Kami hidup bergantung penuh kepada Engkau. Bergantung pada sesama. Bergantung kepada alam. Tuhan, kami mau berusaha hidup kami bergantung kepada apa yang baik. Kepada sesuatu yang baik. Tuhan, saat ini ada ketergantungan kami yang tidak baik. Dan kami sudah terikat lama sekali untuk ini. Kami mau lepas dari ini, Tuhan. Tapi kami tidak sanggup sendirian, Tuhan. Kami sudah memikirkan caranya, kami berusaha sendiri, tapi kami tidak bisa. Tapi kami punya Engkau, Tuhan. Tuhan, beri kekuatan kepada kami. Roh Kudus turun. Urapi kami semua. Kuasa yang daripadamu turun. Segala ketergantungan yang tidak baik dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus mighty name. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Semua pintu yang tertutup Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada terobosan, sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Bahkan ada beberapa di antara kami yang mungkin selalu tidak bisa tidur. Tapi saat ini kami bisa tidur dengan nyenyak. Bangun dengan sehat dan kuat, Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda, Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, Tuhan. Dan kami hidup memasuki rancangan Shalom yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba mau melepaskan berkat, urapan, kelepasan yang daripadamu terjadi saat ini dalam setiap anak-anakmu, khususnya jemaat ICC, Tuhan. Pertemukan kami juga dengan orang-orang yang tepat, Tuhan. Siapa orang yang memang kami harus terhubung, Tuhan, yang bisa menjadi support sistem kami, Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa mengerti kami, menerima kami, memberi dukungan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi namamu. Kehidupan kami semakin hari semakin terang benderang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya sudah memperoleh kelepasan yang daripadamu. Memperoleh shalom yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Thank you. Silakan duduk, kita dengar pengumuman sebentar. Good morning dan happy Sunday jemaat ICC yang terkasih. Saya percaya banyak yang terberkati oleh apa yang disampaikan oleh Pastor Yopi pada pagi hari ini. Amin. Saya lihat ada banyak wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita simak beberapa informasi seputar kegiatan ICC. Hari ini setelah ibadah selesai, ICC iKids mengundang para parents dari anak usia 3 sampai 14 tahun untuk bisa hadir di parents meeting. Di pertemuan ini kita akan membahas tema baru yang sangat menarik, yaitu optical illusions. Mari kita bersama-sama mendukung pertumbuhan anak kita melalui pengenalan firman yang kreatif dan menyenangkan. See you di iKids Hall. Hidup tidak terhenti di setelah usia produktif usai. Di saat tua pun kita tetap bisa berkarya. Oleh karena itu kita perlu memiliki tujuan hidup. Justru inilah waktunya kita menikmati hidup dengan tujuan baru dari Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas untuk bisa hadir sama-sama kita merayakan second anniversary dari ibadah senior. Tepuk tangannya dong. Oke, ibadah ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 September jam 10 pagi di IPC Hall Gereja ICC. Ibadah penuh sukacita ini akan dilayani oleh Ibu Helen C. Pratama MTH dengan tema yang sangat relevan, yaitu tujuan baru di usia tua. Jadi jangan lewatkan momen ini. Mari ajak rekan dan sahabat sama-sama kita mengucap syukur dan merayakan
anniversary dari ibadah senior. Sebagai orang tua, kita tahu banget kalau anak-anak adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mendidik dan menuntun mereka hidup dalam kehendak-Nya. Nah, tapi apakah kita selamanya berperan yang sama sebagai orang tua, atau kita harus berhenti sejenak memberi ruang agar anak bisa bertumbuh secara mandiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa Bapak Ibu dapatkan jawabannya dengan mengikuti seminar parenting. Temanya Learning to Stop. Bisakah kita berhenti menjadi orang tua? Seminar ini akan dilayani oleh Dr. Randa Charlotte Priyatna MPD Emin dan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober pukul 9 pagi sampai jam 12 siang di IPC Hall Gereja ICC. Ada biaya investasinya sebesar 30.000 untuk anggota iClick dan untuk non iClick atau umum sebesar 50.000. Biaya investasi tersebut sudah termasuk makan siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar dapat langsung menghubungi Ibu Jenny di nomor 081 32881 1888. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk belajar bersama, membangun relasi dengan anak-anak dan mempersiapkan anak-anak kita tumbuh dewasa secara mandiri. Saudara, memberi merupakan ucapan syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang mau memberi persembahan dan perpuluhan, ada berbagai cara di ICC. Seperti melalui kotak persembahan, mesin edisi yang ada di meja informasi, bank transfer, dan kris. Terima kasih untuk setiap hati yang selalu setia memberi. Demikian informasi pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk kembali bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Terima kasih. Oke, thank you. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami bisa berkumpul di sini sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi persembahan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang memang sudah Engkau berikan. Bahkan apa yang sudah Engkau siapkan, apa yang baik bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita semua kasih karunia yang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita shalom, damai sejahtera. Diberkatilah kehidupan, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaan usahamu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan sertai dan buat jadi berhasil. Kasih, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan selalu mengikuti kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.